Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman teman dari Mas Ika Ngalap Barokah. Hari ini Senin, tanggal 3 Januari 2022, Mas Ika berziarah ke salah satu tokoh penyebar agama Islam yang merupakan utusan dari Cirebon untuk mengambil sebuah majah. Dan karena perjalanan beliaulah menjadikan sebuah sababiyah penamaan asal-usul kota Majalengka. Beliau adalah Pangeran Muhammad. Ikuti perjalanan Mas Ika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya karena ketidaksengajaan, Mas Ika salah jalan ketika hendak ke Pangeran Muhammad. Dalam perjalanannya, Mas Ika melewati makom Bahkoda yang bernama asli Syekh Muhammad Syamsuddin dan melewati petilasan Nyi Rambut Kasih. Setelah Mas Ika telusuri, ternyata semuanya saling berkaitan. Oke teman-teman, langsung saja ke makom Bahkoda. Bahkoda ini berada di sebuah kampung cantilan yang masuk wilayah desa atau kelurahan Cicurug yang bernama Babakan Koda. Konon katanya, istilah Babakan Koda berasal dari babak-babak oleh Mbah Koda. Zaman dahulu, di tengah-tengah himpitan antara pertapaan para leluhur pembawa ajaran agama, baik Hindu maupun Islam, di antaranya di sebelah timur ada penyebar agama Hindu yang bernama Nyi Rambut Kasih. Di sebelah selatan ada penyebar agama Islam yang bernama Pangeran Muhammad. Di sebelah barat ada Siti Armilah. Dan di tengah himpitan itu ada rerungkun dengan kesan angker, pohonnya besar dengan penghuni Mbah Jaga Lautan. Sering disebut juga Mbah Kopo. Namun, masyarakat sekitarnya seperti Cicurug, Sindang Kasih, dan lainnya, nama Mbah Jaga Lautan dominan dengan sebutan Mbah Koda. Itulah sekilas tentang Mbah Koda. Selanjutnya, Mas Ika menuju ke petilasan Nyi Rambut Kasih yang sangat erat hubungannya dengan Pangeran Muhammad, yang dalam perjalanannya menjadi sababiyah asal-usul dari penamaan kota Majalengka. Oke teman-teman, langsung saja. Sekarang Mas Ika menuju ke petilasan Nyi Rambut Kasih yang selanjutnya ke Pangeran Muhammad. Jadi, Alkisah diceritakan kira-kira pada abad ke-15 Masehi, berdirilah suatu kerajaan Hindu yang disebut Sindang Kasih. Kerajaan itu diperintah oleh seorang ratu yang cantik dan sangat sakti serta fanatik terhadap agama yang dipeluknya. Namanya ialah Ratu Nyi Rambut Kasih. Berkat ratu yang bijaksana dan sakti itu, maka kerajaan Sindang Kasih menjadi daerah yang aman dan makmur. Rakyatnya hidup tentram, damai, dan aman sentosa. Rea ketan, rea keton. Karena begitu sejahtera dan bahagianya, sehingga Sindang Kasih mendapat gelar Sugih Mukti yang artinya kaya serta bahagia. Penghidupan rakyatnya terdiri dari bercocok tanam, terutama padi, sedang pakaiannya menenun sendiri dari hasil kapas tanamannya. Di lembah-lembah sungai ditanami tebu yang dibuat gula merah, di samping gula merah dari pohon aren.
Sebagian daerahnya terdiri dari hutan rimba yang membujur ke arah utara dan selatan. Konon kabarnya, dalam hutan itu bukan pohon kayu jati yang banyak, tetapi penuh dengan pohon maja. Batangnya lurus dan tinggi, tetapi daunnya kecil dan pahit, yang mempunyai khasiat untuk mengobati penyakit demam. Buahnya mirip kuista, tetapi kulitnya agak lunak, isinya serasa ubi jalar yang dibakar. Sementara itu, antara 1552 sampai 1570, Cirebon telah diperintah oleh seorang guru besar Islam, yaitu seorang wali bernama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Konon, di Cirebon pernah terserang penyakit demam yang sangat hebat dan menimbulkan banyak korban. Lalu, Sunan Gunung Jati mengutus putranya yang bernama Pangeran Muhammad untuk pergi mencari pohon maja ke daerah Sindangkasih, sekaligus menyebarkan agama Islam. Pangeran Muhammad berangkat menuju Sindangkasih disertai istrinya yang bernama Siti Armilah yang berasal dari Demak, yang juga diberi tugas untuk membantu suaminya dan ikut menyebarkan agama Islam. Nyi Rambut Kasih sebagai Ratu Sindangkasih yang telah mengetahui kedatangan utusan Sunan Gunung Jati itu, hatinya tidak ikhlas. Daerahnya diinjak oleh orang lain yang memeluk agama Islam. Konon kabarnya, sebelum Pangeran Muhammad bertemu dengan Nyi Rambut Kasih, hutan Sindangkasih yang awalnya banyak pohon maja telah diubah menjadi hutan lebat tanpa pohon maja sebatang pun. Pangeran Muhammad dan istrinya sangat kecewa dan terkejut ketika tiba di Sindangkasih. Pohon maja yang diperlukannya sudah tidak ada, maka pada saat itu Pangeran Muhammad berkata, "Maja langka." Dalam bahasa Jawa artinya, maja tidak ada. Dengan demikian, Pangeran Muhammad sangat kecewa dan berniat akan kembali ke Cirebon. Akhirnya, Pangeran Muhammad memutuskan pergi bertapa di kaki gunung hingga wafatnya. Gunung itu kini diberi nama Margatapa. Sebelum pergi bertapa, Pangeran Muhammad memberi amanat kepada istrinya untuk terus berusaha menemukan pohon maja itu dan menaklukkan Nyi Rambut Kasih agar memeluk agama Islam. Pada suatu hari, Siti Armilah yang merupakan pemeluk dan penyebar agama Islam bisa bertemu dengan Nyi Rambut Kasih yang merupakan pemeluk dan fanatik terhadap agama Hindu. Nyi Rambut Kasih tidak dapat menerima ajakan dan ajaran yang diberikan Siti Armilah supaya Nyi Rambut Kasih memeluk agama Islam. Siti Armilah pun berkata, "Manusia itu pasti mati." Manusia itu pasti mati, kembali ke alam baqo. Hidup di dunia ini ada batasnya. Nyi Rambut Kasih membalasnya dengan ucapan, "Aku seorang ratu pelindung rakyat yang berlaku jujur dan baik. Sebaliknya, aku adalah ratu yang tidak pernah ragu-ragu untuk menghukum rakyatnya yang bertindak curang dan buruk. Karena itu, aku tidak akan mati dan tidak mau mati." Siti Armilah menjawab, "Jika demikian halnya, makhluk apakah gerangan namanya yang tidak akan mati dan tidak mau mati?" Bersamaan dengan ucapan Siti Armilah tersebut, lenyaplah diri Nyi Rambut Kasih itu dari dunia yang fana ini tanpa meninggalkan bekas. Orang zaman sekarang hanya bisa mendapatkan beberapa peninggalan bekas Nyi Rambut Kasih selama memerintah dahulu. Selanjutnya,
Siti Armilah menetap di kerajaan Sindangkasih ini dan menyebarkan agama Islam sampai wafat. Jenazahnya dimakamkan di pinggir kali Citangkurak yang tumbuh pohon badori, sesuai dengan amanatnya bahwa telah ditegaskan di kemudian hari dekat kuburannya akan menjadi tempat tinggal penguasa pemerintah Majalengka. Kini makam Siti Armilah terletak di belakang gedung Kabupaten Majalengka yang sekarang dan orang sering menamakan Emah Gedeng Badori. Setelah peristiwa menghilangnya Nyi Rambut Kasih, maka banyak penyebar agama Islam dari daerah Cirebon dan Mataram datang ke daerah kerajaan Sindangkasih yang telah berganti nama menjadi Majalengka. Cerita menghilangnya Nyi Rambut Kasih menjadi legenda dari rakyat asli Majalengka, dan terhadap kesaktiannya merupakan suatu mitos yang masih melekat dan kuat. Hal ini diakibatkan karena seringnya ada orang yang bertemu dengan seseorang berwujud wanita yang tidak tahu berasal dari mana asalnya dan menamakan dirinya sebagai Nyi Rambut Kasih, sehingga orang yang bertemu dengannya menjadi gila. Menurut kepercayaannya karena diganggu oleh roh Nyi Rambut Kasih. Di balik peristiwa itu semua, rakyat Majalengka mempunyai kepercayaan bahwa Nyi Rambut Kasih akan menjaga Majalengka bila rakyat Majalengka tetap berlaku baik dan jujur. Namun apabila tidak, Nyi Rambut Kasih akan murka dan akan menimbulkan malapetaka. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk para pendengar dan yang menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.